Oke, selanjutnya ada sifat koligatif yang terakhir, yaitu tekanan osmosis. Jadi ini katanya tahun 1784 ada orang Prancis yang merupakan ahli fisika. Nah, dia tuh menemukan satu fenomena, yaitu ketika sebuah kantung dia isi alkohol, lalu dia masukin ke air, jadi kayak kantung tuh, kita misalnya ini kantungnya ya. Ini isinya alkohol nih. Alkohol. Terus si kantung isi alkohol itu dimasukkan ke dalam, misalnya ini ada ember, isinya air gitu ya. Nah, isinya air. Misalnya airnya warnanya jangan sama. Bentar. Airnya warnanya lebih tua nih. Oke. Isinya air gitu. Ternyata si air ini akan menerobos untuk masuk melalui celah-celah yang ada di dinding kantungnya. Jadi kantungnya itu terbuat dari semacam membran gitu ya. Nah, ternyata air itu maksa masuk ke sini. Nah, itulah yang dinamakan peristiwa osmosis, yaitu peristiwa bergeraknya partikel dari mana? Dari larutan yang lebih encer ya, relatif lebih encer, ke larutan yang lebih pekat. Gitu. Melalui dinding semi-permeable. Melalui dinding semi-permeable. Sekarang, apa itu semi-permeable? Nah, semi-permeable ini istilah baru ya. Jadi semi-permeable. Permeable sendiri itu artinya kalau misalnya suatu benda itu permeable, dia itu bisa dilalui. Misalnya ini ada suatu benda apapun lah ini. Misalnya suatu lapisan gitu. Nah, misalnya ini ya, lapisan apapun ini. Kalau dia dengan mudahnya dilalui oleh benda lain, maka dia tuh permeable. Jadi misalnya dari sini terus bisa dengan mudahnya pindah ke sini. Contohnya mungkin kain-kain yang punya ini jarak besar gitu ya, lubang besar itu bisa tuh. Itu namanya permeable ini. Kalau misalnya sama sekali nggak bisa, ya sama sekali nggak bisa, misalnya ada ini, ada kain atau lapisan apapun, terus dia tuh nggak bisa masuk sampai ke sini, dia itu cuma bisa sampai sini aja, tertutup. Maka dia dinamakan apa? Dinamakan impermeable. Di tengah-tengahnya ada yang namanya semi-permeable, artinya dia ya tengah-tengah lah ya. Bisa dilalui tapi nggak bisa dilalui, jadi semi. Jadi ada beberapa yang bisa lewat, ada beberapa yang nggak boleh lewat gitu. Dalam kasusnya ini, kalau osmosis itu yang boleh lewat hanya molekul saja. Jadi di sini molekul-molekul aja. Misalnya ini ada molekul ya, molekul. Terus misalnya di sini ada apa misalnya pelarut misalnya, air misalnya. Air juga molekul sih sebenarnya. Maksudnya yang lebih encer gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Nah, yang akan lolos itu adalah yang molekul aja gitu. Jadi hanya meloloskan yang si molekulnya aja. Seperti itu katanya. Nah, itu tentang permeable, semi-permeable, dan permeable. Nah, jadi osmosis itu bergeraknya dari mana? Bergeraknya dari yang lebih encer ke yang lebih pekat. Jadi pada dasarnya semua hal itu partikelnya bergerak dari yang lebih encer ke yang lebih pekat. Kenapa? Tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi gini, gak bisa dalam suatu benda itu ya, mereka itu cenderung ingin mencapai yang namanya kesetimbangan. Jadi kan di sini air itu ceritanya relatif lebih encer ya dibandingkan dengan alkohol. Alkohol itu kan etilen dan air gitu ya, maksudnya ada campuran lainnya. Nah, air ini lebih encer. Dan si kantung yang berisi alkohol ini lebih pekat. Nah, makanya di sini si air tuh berusaha untuk masuk. Supaya apa? Supaya si kantung alkohol ini tuh
lebih encer gitu, jadi mengencer gitu, sampai nanti konsentrasinya sama gitu. Jadi yang ingin dicapai oleh si air ini tuh apa? Konsentrasi yang sama. Antara apa? Antara larutan pekat dan larutan encer itu. Gitu. Antara larutan pekat dan encer. Nah, kalau misalnya di buku ini fenomenanya kayak gini. Nah, ini dia. Jadi di sini dia kasih ada piston gitu di sini untuk menekan gitu ya. Jadi awalnya ini ada suatu larutan yang lebih pekat ya, yang warna merah ini. Nah, dia tuh lebih pekat. Terus ini ada namanya osmotic membrane yang tadi ya, ini membran semi permeable. Nah, kecenderungannya geraknya kemana? Ya ini, dari air itu dia menekan ke sini ya. Pokoknya dia pengen supaya si larutan pekat ini harus sama konsentrasinya sama air, jadi nggak boleh ada perbedaan konsentrasi. Makanya dia menekan dan akhirnya masuk ke sini tuh. Ya, ini kan jauh lebih jauh lebih banyak airnya, kelarutannya jauh lebih tinggi gitu ya, karena airnya lebih banyak. Nah, ini akhirnya dia kayak gini, airnya masuk. Nah, fungsi dari piston ini apa? Ya, dia membalikkan lagi keadaan ke semula. Kayak gini. Ini mah cuman tambahan aja. Nah, kayak gitu. Pokoknya intinya, tekanan osmosis itu yang terjadi pada tekanan osmosis itu adalah hal tersebut. Nah, cara ngitungnya dihitung pakai apa? Ya, dihitungnya pakai alat namanya osmometer. Ini mah cuman, ya alat biasa. Alat untuk menghitung tekanan osmotik. Nah, lalu, ternyata, besarnya menurut si Jacobus Henricus, ada yang namanya, ini kayaknya orang Belanda nih, Jacobus Henricus van Hoff. Nanti ada faktor van Hoff ya di sini. Nah, katanya berdasarkan pengamatan dia, pada larutan ideal itu berlaku hukum gas ideal. Nah, maka di sini yang berlaku adalah persamaan gas ideal, tahu ya? PV sama dengan N dikali R dikali T. Kayak gitu. Tapi kita sedang bahas tekanan osmotik ya, berarti kita kalau misalnya mau tahu tekanan aja, berarti N dikali R dikali T dibagi volume. Simbolnya apa? Kalau tekanan osmotik beda dari tekanan biasa. Simbolnya adalah P, kayak P gitu ya. Nah, maka kita ganti aja ya, biasa. P sama dengan N dikali R dikali T per volume. Sekarang kita udah tahu kalau ini N itu adalah mol ya. Ini N adalah mol, terus R adalah tetapan yang 0,082. Ini mungkin aku tulis saja supaya kalian bisa kasih keterangan ya. Oke. Jadi N ini adalah mol, L ini ada tetapan gas ideal ya. Gas ideal. Ini sudah tahu ya. Itunya nilainya 0,082 liter ATM per K mol. Nah, satu lagi adalah T. T itu suhu ya, suhu biasa. Ini dalam Kelvin. Terus volumenya dalam liter ya. Nah, oke. Kita udah tahu kalau mol dibagi volume itu apa tadi? Adalah molaritas ya. Molaritas dikali R dikali T, maka bisa diganti tuh. Kayak gitu persamaannya. Udah tekanan osmosis hanya itu saja. Nah, ada dua larutan yang berbeda. Kalau misalnya tekanan osmosisnya sama, nah ini ada istilah lain ya. Dua larutan berbeda, tapi tekanan osmosisnya sama. Maka dinamakan sebagai isotonis atau isoton. Nah, kenapa ya? Kalau ini tuh di iklan-iklan kan ada minuman isotonik. Nah, itu tuh artinya si minuman itu tuh punya tekanan osmosis yang sama badan kita, tekanan osmosis cairan di badan kita. Makanya kalau minum minuman isoton,
diterima sama badan kita tuh jadi nggak mudah dehidrasi karena dia tekanan osmosisnya sama dengan cairan di tubuh. Nah, kalau kita minum ya berarti menambah cairan di dalam tubuh kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya ada 2 larutan atau lebih lah boleh, tekanan osmosis yang satu lebih tinggi daripada yang lain, itu dinamakan hipertonis. Kalau misalnya, misalnya salah satu larutan tekanan osmosisnya lebih besar dari yang lain, maka dia dinamakannya hipertonis. Hipertonis. Kalau misalnya salah satu larutan tekanan osmosisnya lebih rendah dari larutan yang lain, nah, jadi salah satu larutan tekanan osmosisnya lebih rendah dari yang lain, maka dinamakan hipotonis. Nah, itu. Sudah, itu aja istilah-istilah lain yang harus diingat oleh teman-teman. Selanjutnya mungkin bisa kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal, sebentar. Nah, contoh soalnya, diketahui tekanan harus dihitung tekanan osmosisnya. Jadi ada suatu larutan terdiri dari glukosa dan massa glukosanya tuh 3,6 gram. Lalu dia tuh terlarut dalam air yang massa airnya 500 gram. Lalu suhunya katanya 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius. Ini setara sama dengan berapa Kelvin? Kita tinggal ditambah 273 ya. 273 berarti 300 Kelvin. Lalu diketahui lagi MR glukosanya sama dengan 180 seperti biasa ya. Nah, udah deh. Kita ditanyakan tekanan osmosisnya. Atau yang bentuknya V ya. Tinggal jawab. Nah, untuk mencari V kan tadi ya, M dikali R dikali T. R-nya kita tahu, udah tetap nilainya 0,082. T-nya 300 K ya. Ini satuannya tadi liter per liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, yang belum tahu tuh ini M, molaritas, maka kita cari molaritasnya. Molaritas itu kan mol dibagi volume ya. Nah, untuk mencari volume itu kita harus mengubah massa air ini menjadi volume. Gimana caranya? Tahu kan ada yang namanya massa jenis. Massa jenis air, ya rumus umum massa jenis sebenarnya ya, adalah massa dibagi volume. Maka kalau misalnya kita mau nyari volume, tinggal bina ruas, maka volume adalah massa dibagi rho, gitu ya. Rho air berapa? Rho air itu 1000 kg, tapi karena ini dalam satuannya gram, maka makanya CGS ya, kalau itu 1 gram per centimeter kubik. Ini rho air. Pada suhu 4 derajat ya ini. Kalau pada suhu itu sebenarnya bisa lebih, tapi ya udah nggak apa-apa, kita asumsikan ini aja. Kalau suhunya beda, massa air itu ikut berubah ya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa, kita masukkan ini aja, maka kita bisa dapat volumenya. Volumenya adalah tinggal massa dibagi rho ya. Massanya 500 dibagi rho-nya 1 gram per centimeter kubik. Centimeter kubik ini tuh sama dengan mililiter ya, sama dengan mililiter, sama dengan milimeter kubik juga
Mililiter, beda deh. Bener. Mililiter sama dengan milimeter kubik. Iya, benar. Oke. Nah, jadi dari sini salah nih, centimeter kubik 1 gram CGS ya. Oke. Nah, pokoknya dari sini kita bisa langsung dapat volumenya, jadinya 500 mililiter. Ini dalam, bukan centimeter kubik, deh. Salah nih. Ini dalam mililiter. Oke. 1 gram per mililiter. Oke, nah kayak gitu. Jadi udah dapat si volumenya adalah 500 mililiter. Atau kalau misalnya ini kan harus dalam volumenya harus dalam liter ya, berarti kita ubah jadi 0,5 liter. Jadi molnya kita hitung mol seperti biasa ya. Mol sama dengan massa 3,6 dibagi mR ya 180. Dibagi lagi, bagi besar nih sama 0,5. Jadi ini kan 20 1/200 itu 0,005. Salah. 1/200 itu 0,005. Oke. Selanjutnya, ini dalam satuan molar. Kita udah bisa langsung nyari dong si ini tekanan osmosisnya, yaitu 0,005 salah ngitung deh, kayaknya ada salah ngitung sebentar ya. Coba kita cek. R-nya 36. Nah, 20-nya di atas salah nih kan. 36/180. 3,6/180 itu ininya 2. Ininya 1. Ya, 10 berarti. 2/100 dibagi 0,5. Nah, salah. 2/100 dibagi 0,5. 0,5 itu 5/10, berarti dikali 10/5. Ini ya udah otomatis ya, teman-teman. Matematikanya. Jadinya 2/5, 0,4. Jadi 0,04 gitu. Oke, 0,04. Terus ini berarti jadinya 0,04. Oke, ini jadinya 0,04. Salah. Kebanyakan nolnya, guys. Oke. Ini jadinya 0,04 dikali 0,082 dikali 300. Hasilnya adalah, pakai kalkulator, sekitar 0,984. Satuannya apa? Satuannya tekanan, itu ya atmosfer seperti biasa. Seperti itu ya.